Konten hari ini agak unik. Aku hari ini pengen bahas patah hati di usia muda. Enggak, aku bukan mau curhat. Aku diputusin apa terus diselingkuhin ya. Tapi mungkin memang patah hati. Kita selalu ingetnya apalagi di usia muda. Ya suka cewek tapi ceweknya nggak suka balik. Bahkan suka teman sendiri. Diselingkuhin, putus dan lainnya gitu ya. Tapi oke, yang aku pengen banggain adalah patah hati aku di usia muda sedikit berbeda dari yang biasanya. Nah, aku pengen sharing patah hati aku tuh seperti apa sih. Hai, aku Brian, aku di umur 17, udah bangun agency, udah handle lebih dari 60 clients yang entrepreneur, spesialis yang terbaik dari bidangnya. Dan aku juga udah leading sekitar 20-30 tim dalam 1 tahun kebelakangan ini. Dan oke, aku pengen share patah hati aku yang mungkin berbeda dan unik dari point of view aku. Nah jadi, coba deh tebak patah hati aku tuh apa? Patah hati aku itu ketika ada miscommunication, misalignment dengan tim atau klien. Ya, di sini aku agency owner, aku pengen bilang, ya aku pengen vulnerable aja. Kalau aku ditanya agency aku sempurna, enggak. Kita bisa lakukan kesalahan. Kok kamu jelek-jelekin agency kamu sendiri? Justru aku rasa dengan aku being vulnerable dan jujur seperti ini, aku menjadi plus point gitu. Karena kenyataannya, gak ada perusahaan, gak ada karyawan, gak ada bos, gak ada klien yang sempurna. Kalian lihat perusahaan besar pun, misalnya perusahaan ayam goreng yang besar, kadang-kadang pun bisa ada miss di kitchennya. Salah kasih order, mungkin tengahnya masih agak sedikit mentah, ataupun kalian kalau beli produk tiba-tiba pas di unboxing ada retak sedikit, QC-nya kemis. Hal-hal tersebut tidak bisa dipungkiri gitu ya. Tapi yang bisa pasti terjadi adalah patah hati ketika itu terjadi. Kenapa? Karena ketika kamu punya mindset untuk selalu kasih yang terbaik di apapun yang kamu lakukan, dari leader ke tim, dari leader ke klien, ketika ada sesuatu yang miss atau sesuatu yang tidak sesuai standar kamu, itu membuat kamu patah hati. Sama misalnya seperti cowok suka sama cewek, standar cowoknya ini tinggi. Oh, gue harus kasih yang terbaik untuk cewek gue mau kasihi, gue mau sayang cewek gue. Tiba-tiba cowoknya melakukan kesalahan, misalnya dia lagi capek, terus dia marah, terus dia meledak, terus dia nyesel akhirnya. Kenapa gue lakukan hal ini ke cewek gue sendiri? Nah, kayak gitu banyak kali patah hati. Dan mungkin dari hubungan cowok dan cewek pacaran, let's say ceweknya juga punya ekspektasi yang besar ke cowoknya. Gitu ya, karena selama ini memang ya cowoknya misalnya nih hal simpel, cowoknya selalu bukain pintu buat ceweknya. Bertahun-tahun, tiba-tiba 1 minggu kebelakangan cowoknya udah gak bukain pintu lagi. Ceweknya mungkin dari hal simpel tersebut bakal merasa aneh. Nah, welcome to namanya ekspektasi. And when you're good, and when you're a specialist, and when you do something great, people have big expectations on you gitu ya. Dan itu yang aku rasain gitu. Karena ya namanya aku punya klien, aku pengen kasih yang terbaik. Dari awal aku udah bilang, klien aku bilang ke mereka, hey, my value adalah kasih yang terbaik no matter what gitu ya. So aku pengen bilang ya, gak ada agensi yang sempurna, gak ada perusahaan yang sempurna. Dan buat kamu yang mikir kalau sukses itu cuma bisa dari bisnis, juga salah. Karena menurut aku sukses itu bisa datang dari berbagai macam hal ya. Tapi yang akan selalu datang di semuanya adalah patah hati tersebut. Nah, makanya hari ini aku pengen bahas patah hati yang noob versus patah hati yang pro, patah hati yang pemula versus patah hati yang lebih pro lah, lebih berpengalaman gitu. Dan mungkin sama konsep pacaran. Ketika orang baru kenal, cowok dan cewek, mereka PDKT, mereka baru kenal, mereka build connections, mereka build expectation-nya itu mulai lama-lama ke build. Sama seperti aku dan klien gitu ya. Saat kita deal, aku build connection sama klien, kita saling mengenal karena this is a very relationship based, kerjasama banget, personal branding. Jadi kita sering ketemu, kita sering ngobrol. Nah, sampai akhirnya ya kita saling punya expectation untuk satu sama lain. Dan aku juga punya expectation ke diri aku sendiri untuk perform dan give the best ke mereka. Tapi ada saatnya mungkin namanya SDM, namanya manusia, bisa ada miss kecil. Tapi kadang miss kecil itu juga bisa kasih impact ya yang lumayan berasa gitu ya. Dan di situ dimana aku merasakan patah hati yang luar biasa gitu ya. Karena rasanya aku takut mengecewakan klien dan aku mengecewakan diri aku sendiri. Loh, kenapa mengecewakan diri sendiri? Karena I deliver below my standards gitu ya. Dan
Aku punya leadership style yang selalu menyalahkan diri aku sendiri, alias taking responsibility. So, I have 20-30 tim under me. Mereka pasti bisa melakukan kesalahan, namanya manusia. Tapi when they do kesalahan, kliennya cari aku, I will say, Ci, I'm sorry, this is my fault. Ko, I'm sorry, this is my fault. Ini salah saya. Kenapa? Karena I wanna take responsibility. Artinya ada sesuatu yang tidak aku lakukan untuk make sure tim aku tidak melakukan kesalahan. Ada sesuatu yang mungkin aku belum ajarkan atau dengan jelas untuk tim aku tidak melakukan kesalahan. Dan patah hati yang noob adalah kamu terus menyalahkan diri kamu sendiri, kamu terus dimakan oleh komplain tersebut, dimakan oleh soal kritik tersebut, kesalahan tersebut. Akhirnya kamu punya identity, ya gua emang orangnya kayak gini, gitu ya. Jadinya makin lama standar kamu makin turun. Kamu punya standar 100, orang komplain, kok ini 90 ya poinnya, kok ini 80 ya poinnya, kok ini 70 ya poinnya. Lama-lama kamu mikir, iya ya, gue bukan 100 ya, mungkin gue 90. Besok lagi kena komplain, kok lu 60 ya, kok lu 70 ya, turun lagi standarnya jadi 80. Nah itu patah hati yang noob. Mikirnya, iya gue salah, gue emang gak bisa, gue dari awal memang kepedean. Tapi patah hati yang pro adalah, you really be secure with your standards, with your identity. Lu udah tahu, lu di level 100, you do whatever it takes untuk bisa deliver 100, bahkan 120, bahkan 130. This is the beauty of having an excellence mindset. Lu punya standar 100, tapi karena your excellence mindset, lu dia dalam otak lu ya, walaupun gua on average 100, gua pengen 110 gitu ya. So aim big, and when you fall you're still quite big gitu ya. So let's say lu aimnya 110, when you fall ya di 100, dan itu tetap di standar lu gitu ya. Dan mungkin when it's dapat 90, 80, you do some mistakes, your team do some mistakes. Patah hati yang pro justru it's about being also happy with the patah hati. Karena dengan patah hati alias dengan kesalahan-kesalahan tersebut, disitulah where's the gold mine kan. Di situ kamu tahu ada celah mana. When you blame yourself, when you take responsibility, kata yang lebih bagus, you think of solutions and you wanna make sure that itu nggak mau terjadi lagi. Contoh ada miss dari segi lightingnya miss gitu ya, lupa bawa satu lighting. Nah akhirnya aku mikir gimana caranya aku nggak lupa lagi bawa lighting gitu. Tim aku gimana nggak lupa lagi bawa lighting. Mungkin caranya ada checklistnya, mungkin caranya ada difotoin dulu, mungkin caranya udah disiapin lagi, mungkin caranya beli tas yang lebih besar yang bisa muat semua peralatan dalam satu tas. Nah di situ, so every entrepreneur pasti relate, every problem is quite happy ya, karena kita bisa tahu, oh ini ada bolong di sini lagi, ada celah di sini lagi, ada things to fix di sini lagi, dan you become solution oriented. Semakin ada masalah, semakin ada lubang, semakin banyak lubang yang tertutup, sampai akhirnya you are bulletproof gitu ya. So honestly, banyak orang bilang, Bray lebay banget sih, lu kok patah hatinya cuman gara-gara tim ngelakuin kesalahan kecil, atau misalnya gak deliver klien, kesalahan kecil aja aku udah patah hati gitu. Ya kenyataannya karena simply I have high standards aja gitu. Karena when I strive for excellence, I have a sense of ownership, dan aku selalu melihat the point of view klien sudah percaya aku, that's a load gitu ya, itu beban gitu ya. Tapi that's a good pressure as well, karena I really strive untuk kasih yang terbaik. Dan aku pun sudah merasakan gimana rasanya melihat klien-klien yang senyum seperti itu. Ketika kita jutaan views, ketika kita deliver results-nya luar biasa, dia jadi kebuka banyak banget opportunities di hidupnya lewat personal branding yang dihandle sama Fraser Agency. When I see their faces, when I see their smiles, itu benar-benar addictive gitu ya. Jadi kayak my success is their success. Dan saat aku punya mindset tersebut, ya bahkan kesalahan-kesalahan kecil yang turun dari standarnya sedikit, mungkin standar aku 100, kesalahannya bikin standarnya turun ke 9998, aku aja udah gelisah gitu. Strive for excellence gitu ya. Dan yes, itu pengalaman aku handle puluhan klien, handle puluhan tim yang untuk deliver tersebut. Tapi at the end of the day, I wanna speak about win rate ya. Nah ini satu mindset juga yang bisa ngebantu kamu untuk handle losses, untuk handle kesalahan, terutama di usia muda. So let's say about win rate. Aku punya berapa puluh klien, win rate kita tinggi 90% lebih gitu ya. Dan
accept losses aja gitu. Memang mungkin beberapa klien is not the right fit, maybe beberapa klien pun juga dari sisi merekanya juga kurang kooperatif, mungkin dari sisi kitanya juga kurang perform. Well, if I strive, of course in my mind gimana gue bisa 100%. Tapi on my sisi lainnya yang realistik, ya namanya win rate ya. Nggak ada sesuatu yang 100%. Kalau 100% is already a perfect agency, gue jadi agency terbesar di dunia, nggak mungkin gitu. So I have the mindset of by data ya, bukan by feeling. Win rate gue berapa, saat win rate gue gede ya let's maintain the win rate di angka tersebut, bahkan naikin lagi win rate-nya. So everything is about win rate. Lu lempar 10 kali, 1 kali gagal, lu tetap dapat 9 poin gitu, dan it's still a lot. So try to have this mindset ketika kamu mungkin mulai bisnis di usia muda, mungkin kamu mulai mencoba sesuatu di usia muda, bahkan mungkin tips ini bisa dipakai for your real heartbreak dari pacaran dan lainnya. So that's something yang aku baru share pertama kali. Mungkin banyak orang kira kayak, ngapain sih Bray lu jelek-jelekin agency lu sendiri? Tapi I believe by being vulnerable seperti ini, pasti banyak orang yang bilang kayak, lu ngapain sih jelek-jelekin agency lu sendiri? Kenapa lu bilang lu kayak bisa lakuin kesalahan di agency lu sendiri? Apa bukannya ini backfire ke bisnis lu? By doing this, gue cuma pengen bilang kayak, I'm being realistic gitu. If I say I'm 100% perfect, then I'm lying to my clients gitu. But I always say, we're not perfect, we might do some mistakes, tapi our win rate 90% ke atas gitu. So, let's go. About me being vulnerable and honest seperti ini, I believe this is a plus point, karena transparency is everything, right? Gitu. So, here's my story. What do you think? Buat kamu yang pengen dapat banyak pemikiran aku berbisnis di usia muda, subscribe, follow, bye-bye.